Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah saudara itu saling menyayangi, bukan menyaingi. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita bahas bersama guru-guru kita, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, saya mau ajak melihat sebuah video tayangan. Video tayangan tentang akur antara saudara. Ini dia tayangannya nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Ya Allah ya Robby, masih lancip mukanya. Sekarang kita lanjut di jamaah Islami Tinda. Yang paling parah saya salpok sama gayanya. Habis baca dia begini. Di antara saudara dia bukan cuma hanya bersaing di dunia aja, tapi kita juga harus bersaing dalam hal kebaikan, terutama untuk modal di akhirat nanti. Betul. Kayak tadi contohnya ya, Ustadz Syam sama adik-adiknya ini Masya Allah luar biasa, saling bersaing hafalan ya untuk modal di akhirat. Bagaimana tuh Ustadz Syam bisa seperti itu? Bagaimana caranya ajari ke kita-kita? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Abu Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ya Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ternyata saingan itu di dalam Al-Qur'an ada. Kata Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, saling bersainglah dalam keurusan akhirat, dalam urusan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa membuat para sahabat nih merasa, wah, tidak ada kesempatan kita masuk surga kalau melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diborong semua sama beliau. Ketika Nabi SAW bertanya siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit, Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Siapa hari ini udah bersedekah, Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Siapa hari ini yang sudah mengurusi jenazah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Siapa hari ini sedang berpuasa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. Dimintai sedekahnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya sampai disuruh pulangkan oleh baginda Nabi SAW. Maka disinilah dilihat bagaimana para sahabat Nabi SAW yang notabene-nya seperti bersaudara, melebihi daripada saudara kandung, mereka saling bersaing dalam kebaikan atau dalam urusan akhirat. Maka subhanallah, kebaikan itu bisa saling bersaing kalau diarahkan kepada hal yang positif. Sebenarnya persaingan Qabil dan Habil itu persaingan yang bagus. Nabi Adam alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat pengorbanan keduanya. Qabil dan Habil, satunya peternak, satunya berkebun. Diminta hasil yang terbaiknya. Ketika dibawakan ternaknya, dikasih yang terbaik. Ternak ini ternak yang paling baik karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata saudaranya yang satu, Qabil mengatakan, saya yang nanam, saya yang apa, ambillah sayuran yang tidak bagus aja lah aku bawa. Subhanallah. Ternyata dia tidak mau, kalau urusan akhirat dia tidak mau bersaing. Yang lebih hebat siapa? Tapi giliran urusan mau dinikahkan mereka berdua, si Qabil mintanya yang lebih cantik. Subhanallah. Maka ternyata yang tidak boleh adalah ketika bersaing tersebut bukan diarahkan menuju persaingan akhirat. Tapi kalau persaingan saudara adalah persaingan menuju akhirat, maka insya Allah itu adalah persaingan yang bagus. Kami kalau bisa cerita sedikit karena VT kami sempat ditayangkan, dahulu orang tua kami memasukkan kami bersamaan di pondok tahfidz. Lalu di antara trik daripada orang tua kami senantiasa menanyakan, kenapa kau baru juz segini, adekmu sudah juz segini. Sang adik juga ditanya, Sholah, kenapa kau hafalanmu segini, kakakmu sudah hafalannya segini. Jadi disebut daripada persaingan supaya apa? Supaya menghafal Al-Qur'annya bersamaan, supaya menghafal Al-Qur'annya saling berlomba-lomba. Dan insya Allah ini adalah tujuannya untuk akhirat. Maka subhanallah, ketika persaingan ini diarahkan kepada kebaikan, sahabat Nabi pun melakukan. Ketika persaingan ini adalah menuju akhirat, maka Qabil Habil pun melakukan. Namun pada akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat, pembunuhan antar saudara kembar tadi. Maka subhanallah, jadilah kita orang-orang yang bersaing, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat.
Kebaikan dunia tidak pernah dilarang. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Al-Qur'an, ketahuilah kehidupan dunia itu orang berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, mereka memperbanyak perhiasan, namun itu semua akan habis. Lalu setelah ayat ini Allah katakan, sabiku, berlomba-lombalah kalian menuju apa? Ila maghfirati mir rabbikum, yakni menuju ampunan kalian. Jadi kita bersaing, bertobat, bersaing akhirat, insya Allah adalah kebaikan. Wallahu ta'ala Masya alam. Allah, luar biasa. Jadi saingannya akhirat. Saingannya Amin. akhirat. Walaupun sekarang udah kelihatan beda sama di gambar tadi kan. Ustadz Syah maksudnya. Kita lanjut lagi ya jamaah ya. Jamaah. Saudara itu harus kompak. Harus kompak. Ya, seperti ini saya mau kasih lihat ada sebuah foto ya tentang kekompakan saudara di waktu kecil nih. Coba kita lihat sama-sama nih jamaahnya. Ini dia. Mana tuh? Foto Oh ini dia siapa nih. nih kira-kira ini? Wah, Wih. foto saya ini mah. Foto Oh, Zizi ini kayaknya sama waktu disunat Zizi tuh. ini sama Atir. Kekompakan, iya. Kekompakan waktu disunat. Jadi orang Enggak, kalau tunggu, waktu yang kasih ente ampun. sebelah kanan sebelah kiri. Nah, coba tebak yang mana, Bib? Aneh yang mana? Saya Kanan tahu apa yang kiri? kiri. Yang Enggak, kiri. Bukan, salah, yang kanan salah. Salah. Yang matanya nyureng. Salah, Aneh yang kiri. Bener kan? Bener kan di sini kan? Kena denda yang salah. 100 juta. Banyak ya. Terus saya bagi-bagi di sini. Jadi waktu sunat itu siapa yang dulu minta? Mas Ya, Fadli atau Pak Dua-duanya Tuan? minta. Tapi jangan coba-coba kasih saya satu amplop. Saya sobek depan orang yang ngasih, saya bagi dua itu. Oh gitu dulu ya. Iya, itu kenyataannya. Untung waktu Dimarahin dia saya sama disunat, mama saya. untung waktu dia sunat aku Kita nggak nggak hadir katanya. Ini kita lanjut ya. Itu kita nyata. Kita nyata, ya Di kita Romi nggak tahu nilai duit. nggak jadi tahu, begitu. enggak bukan. Orangnya cuma bawa Kan amplop bagus satu, juga ya. disunat dua gitu loh, ya Oh, kan. wah, Jadi kalau itu- misalnya duitnya 10.000, ada 5.000 enggak tuker-tuker ya kan depan orangnya. Jadi dia malu kalau kasih sedikit. Kita lanjut. Jamaah. Ya kadang-kadang yang namanya saudara ini suka berantem ya. Suka bersaing gara-gara hal-hal yang boleh dibilang untuk masalah tumbuh kembangnya. Ya. Contoh tadi ya mungkin ya. Cara masalah tadi udah dibahas sama guru-guru kita. Nah sekarang bagaimana caranya anak-anak nanti walaupun sudah besar ya. Ini malah tidak akur bahayanya nih. Seperti orang tuanya nggak akur sama saudara-saudaranya. Karena kan Allahu pengennya kan kita Akbar. kan akur nih. Ya kan, sama anak disuruh akur, tiba-tiba orang tuanya nggak akur. Pas giliran besar nanti, tiba-tiba anak-anaknya nggak akur juga sama orang tuanya, karena nyontoh. Bagaimana nih? Ustadz Maulana minta penjelasannya yang akur sama keluarganya. Oh, akur banget. Masya Izin, Iya. Masya Allah, tabarakallah, satu hal buat kita. Betul, saya setuju dengan apa ungkapan yang disampaikan oleh Mas Fadli. Bagaimana orang tua itu mendidik anak supaya mereka akur. Yang masih bersaing, yang masih sikut-sikutan sama saudara, hati-hati. Ingat, saudara itu harus saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya dan saling mendukung. Ingat, dukung. Kalau ada saudara kita yang mencalonkan diri jadi anggota dewan, jadi kepala desa, ngapain pilih yang lain kalau tidak ada saudara kita? Ada saudara kita, ngapain yang lain? Kenapa? Supaya mudah untuk mengingatkan. Betul. Itu. Sekali lagi, mudah untuk mengingatkan. Contoh, lagi jualan. Saudara kita ada yang jualan. Ngapain? Meskipun mahal, tetap kau beli di saudaramu. Karena pahalanya dua. Oh. Pahalanya dua. Makanya mohon maaf, apa pahalanya dua? Pahalanya dua apa tuh? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Oh, saya pikir karena pahala mahal yang kedua. Pahala silaturahmi sama pahala sedekah. Pahala silaturahmi Bukan dan pahala pahala lebih sedekah. mahal, Bib. Oh, Nah, iya. kalau saudara kita naik, jaya, hebat, kan kita juga keimbas. Minimal nama baiknya. Oh iya benar. Minimal nama baiknya. benar. Makanya mohon maaf kepada semuanya. Bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lainnya merasakan. Orang lain pasti punya saudara juga kan? Kalau begitu terdekat dulu lah. Makanya dibagi tiga. Yang pertama yang ada kaitan darah sama kita. Hubungan persaudaraan. Yang kedua, berilah kepada yang ada hubungan dengan kerjaan dengan kita. Dan yang ketiga, yang tidak ada hubungannya antara dua itu. Masya Allah. Ini kode keras. Ya kita lanjut. Jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya waktu kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu. Nah kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tega-teganya anak kasih nonton ratapan anak tiri. 2 episode lagi. Kita lanjut ya, ini dari Jamaah Islam itu Indah. Nah ini dia dari segmen dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saat saudara sudah pada menikah
kayak ada batasan yang harus dijaga dan nggak bebas seperti dulu. Kadang aku rindu kenangan ngumpul di masa kecil. Ini buat Ustadz Syam kayaknya. Kan Ustadz Syam yang menikah, saudaranya belum. Udah ada udah satu satu lagi. Nah, Gimana satu. Ustadz Syam dijawab nih? Ada-adanya pada ngiri kayaknya, pada nggak kumpul. Batasannya sebenarnya bukan batasan apa-apa, mungkin batasan prioritas gitu. Batasan prioritas karena sudah ada yang dinafkahi yang pertama. Yang kedua, batasan prioritas nafkah bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi nafkah waktu, nafkah kasih sayang. Betul. Ada anak orang yang kita ambil, yang kita jadikan saudara juga, subhanallah. Kemudian ada batasan apa? Batasan aurat, ya, karena yang dahulu mungkin sebelum menikah tidak ada orang lain, setelah menikah ada satu keluarga baru yang ternyata keluarga baru ini tidak bisa seperti saudara juga, karena ipar itu selama-lamanya bukan saudara. Kalau ipar itu tetap ada batasannya, ada batasan auratnya, ada batasan berinteraksinya, karena dia adalah seorang orang asing yang masuk ke dalam keluarga kita. Kalau rindu ngumpul kayak dulu ya tidak ada batasan untuk itu, subhanallah. Tetap berkomunikasi dengan baik, tetap yakni menjalin silaturahim dengan baik, justru bertambah satu anggota baru ke dalam keluarganya. Betul. Jadi batasannya bukan yang membuat keluarga semakin jauh, tapi justru batasannya membuat keluarga semakin erat. Wallahu ta'ala Ini alam. bagus nih, Aisyah udah pinter yang nulis sih sekarang. Kenapa? Ini adiknya Ustadz Syam yang curhat kan yang kecil kan? Kayaknya Aisyah. Kata Aisyah, kakak kenapa enggak pernah tidur lagi sama Tuh, saya? kan? Bener ini, jangan-jangan nih Aisyah nih ada jadi Ustadz Syam yang kecil. Kakak Jangan ini digituin. Itu saya yang suruh. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan saatnya saudara sudah pada menikah ya? Kenapa? Kenapa? Saat saudara sudah pada nikah kayak ada ini yang tadi ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di bawahnya. Saya izin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan dendam pada saudara sendiri yang sudah melekat? Termasuk yang sudah tiada. Aduh. Wah, ini berat nih. dendam dia masih. Urusannya orang udah meninggal masih dendam. Bib, mau dijawab Bib? Ya, khair afwan Mas Fadli, Ustaz Ya, Maulana, silakan, Ustaz silakan. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Hidup ketika kita memiliki dendam, ada kehinaan di dalam tubuh kita. Ada kerusakan dalam hati kita. Seseorang yang melakukan perbuatan salah ataupun perbuatan yang tidak baik terhadap kita, apapun yang dilakukannya, maka dijelaskan bahwasanya jadikanlah diri kita manusia yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah dekat dengan orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang terzalimin. Ketika kita menganggap kita dizalimin oleh orang lain, berarti kita adalah orang yang terzalimin. Maka angkat tangan minta sama Allah. Ini keberkahan yang tidak tara dan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Tidak mungkin orang tersebut mencaci maki kita, menghina kita, ataupun menzalimi kita tanpa sebab. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Semua sebab yang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak luput daripada hal yang kita lakukan. Mungkin ulah kita mancing-mancing, atau ulah kita ganggu duluan, atau ulah kita nyerempet-nyerempet dikit. Kita nggak mengerti dan memahamin. Menganggap orang itu selalu salah. Tetapi ada kesalahan kita duluan yang diawali. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan mengambil hikmah daripada setiap kejadian-kejadian. Apalagi ini saudara kita, apalagi ini darah daging kita. Maafin, apalagi udah meninggal atau berpulang ke rahmatullah. Maafin mereka. Jadikanlah berlaku baik terhadap keluarga kita. Inilah yang mengikuti daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah punya dendam dengan manusia siapapun. Rasulullah tidak pernah dendam dalam urusan pribadinya. Tidak pernah Rasulullah ketika disambitin, ditimpukin, dicekek lehernya, ditarik. Rasulullah nggak dendam. Sampai Rasulullah bilang apa? Dia nggak tahu. Dia nggak paham. Semoga Allah berikan keberkahan, ya kan? Sampai disambitin berdarah kakinya. Semoga Allah jadikan kota ini atau negeri ini negeri yang diberkahi oleh Allah dan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang saleh salehah. Itulah yang terjadi di Taif. Ini adalah salah satu doanya Rasulullah. La yahilu lil muslimina ayyahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Bukan dikatakan orang yang beriman, bukan dikatakan mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau bertegur sapa terhadap keluarganya ataupun saudaranya. Berbuat baiklah. Jadikanlah keberkahan di dalamnya. Ambil hikmah daripada setiap kejadiannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Siapa itu? Syaitan. Karena apa? Mengganggu agar kita emosional, agar kita dendam, agar kita menjadi manusia yang hina, agar kita menjadi manusia yang selalu berbuat buruk terhadap keluarga ataupun saudara kita, atau bahkan kandung kita sendiri, kakak kita, adik kita, atau bahkan terhadap orang tua kita. Ini semua naudzubillah. Ini bentuk syaitan untuk mengganggu kita. Oleh karena itu, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ini ujianku, mungkin ini cobaanku, sehingga aku berhasil menahannya,
berbuat baik kepadanya, dia musuhin, aku berbuat baik lagi. Dia marahin aku kasih hadiah. Dia mencaci maki aku samperin, aku cium tangannya. Inilah bentuk kehebatan yang dimiliki oleh hamba. Nanti orang itu malu sendiri. Oh, dia ternyata orangnya nggak dendaman. bener. Dia ternyata orangnya Masya Allah, Subhanallah, tidak dimasukkan dalam hati dan pikirannya. Orangnya Masya Allah, dijahatin tetap dia melakukan kebaikan. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Siapapun yang musuh kita, siapa orang yang mencaci maki kita, siapa orang yang menghinakan kita balas dengan kebaikan. Dan kebaikan yang dikatakan tadi Ustaz Syam, Masya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi, ya kan, bukan hanya di sisi satu kebaikan. Orang yang berbuat jahat pun kita lakukan kebaikan. Ini dahsyat, memuncak, mendapatkan keberkahan, keridhaan. Dan apa? Dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Siapa mereka yang terpilih? Mereka adalah salah satunya orang yang bisa menahan daripada emosionalnya. Masya Allah, luar biasa. Masya Terima kasih Allah. banyak Bib atas penjelasannya. Apalagi kalau bahas tentang saingan ini, ada lagi tuh. Apa tuh? Sebenarnya saya mau curhat ini Mas. Oh, Fadli. saya udah tahu, Ustaz Syam. Gak usah ngomong sama saya udah tahu. Itu bicara masalah sholat itu ngasih lebih besar daripada Ustaz Syam. Jangan. Gak usah malu-malu. Udah bilang aja udah. Kalau nggak gimana kalau kita bahas setelah satu ini di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kan begitu kan. Kau aja sih Bapak ceritanya.